Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kita akan mengutarakan pendapat kita tentang demokrasi Pancasila, yaitu dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hilang aja. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial, persatuan dan hak asasi manusia. Sistem ini menekankan musyawarah untuk mufakat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Nah, langsung saja. Jadi menurut Mas Aam, demokrasi Pancasila pada sila pertama ini bagaimana? Ya, menurut saya Mas, demokrasi Pancasila, terutama yang sila pertama tadi, itu demokrasi itu bisa diartikan kebebasan. Demokrasi bisa diartikan sebagai kebebasan. Nah, maksudnya kebebasan dari sila pertama ini apa? Jadi kita ini bebas untuk memilih agama apa yang ingin kita anut. Jadi selagi itu adalah salah satu dari agama resmi di Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, Indonesia ini ada 6 agama, gitulah ya. Nah, dan kita itu gimana ya, kayak dilindungi gitu. Kita ada wewenang untuk memilih agama apa yang ada hak kita memiliki hak untuk memilih. Kebanyakan manusia menganut agama turunan dari orang tuanya atau agama warisan. Iya. Bagaimana pandangan negara, atau adakah larangan dari negara bagi seorang yang ingin berpindah dari agama yang sudah melekat sejak dia lahir? Ya. Ya, mungkin saya juga sama juga ya Mas. Ini menganut agama orang tua kita ya, turunan. Nah di situ kalau seumpama kita ingin pindah agama, itu mungkin dalam konteks agama atau keluarga kita itu akan melarang kan? Pasti akan melarang, ada larangan. Mungkin kita akan bisa dianggap itu jelek lah, dianggap ya begitu. Murtad gitu. Ya, tapi dalam pandangan negara, dalam pandangan hukum negara ini kita dibebaskan. Kita dibebaskan untuk memilih agama apa yang ingin kita anut. Jadi kita kalau ingin berpindah itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan, jadi tidak ada hak menurut negara maksudnya. Menurut negara tidak ada yang berhak untuk melarang. Karena dilindungi undang-undang Mas. Iya. Sini ada pada yaitu di undang-undang, Masya Allah, Harus nyontek ya. Iya, takut salah Mas. Pada Undang-Undang tahun 45, yaitu pada pasal 28E dan pasal 29. Nah, di situ pasal 28E itu menegaskan hak setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan. Nah, sedangkan pasal 29 itu menjamin kebebasan beragama dan pemisahan antara agama dan negara. Jadi ya kita bebas lah untuk memilih agama yang ingin kita anut itu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas konflik antar agama. Bagaimana menurut Mas Aam tentang seseorang yang fanatik terhadap agama tertentu dan menimbulkan kegaduhan terhadap agama lain? Ya, sering ya Mas kita lihat di medsos itu ya, antara agama A dan agama B gitu. Ya, sebenarnya itu bagus kita itu fanatik kepada agama kita, kan itu bentuk sebuah keimanan gitu kan Mas. Kita itu berpegang teguh lah pada agama itu. Tapi jika masuk ke ranah mengganggu atau mengganggu kedamaian terus merugikan mereka, itu bisa dibilang masuk ke ranah ini Mas, pidana. Oh, jadi iya, kalau kita mengganggu seseorang, kedamaian agama seseorang itu bisa dipidana. Ya karena memang ada undang-undang yang melindungi Mas. Ada undang-undang. Di situ ya ada di KUHP itu pasal 156A.
Situ dijelaskan yang mengatur tentang penodaan agama dan perbuatan yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu agama. Jadi ya kalau kita fanatik ya boleh saja. Maksudnya dalam konteks iman, dalam konteks berpegang teguh pada agama itu. Tapi ya tidak boleh merugikan fanatik itu di dalam saja. Iya, di dalam saja. Jadi tidak boleh kita menggunjing agama lain kayak atau merendahkan agama iya gitu. Menistakan agama lain tidak boleh. Toleransi, salam toleransi. Nah, baiklah. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah kita sebagai warga Indonesia ini benar-benar dibebaskan dalam memilih agama dan juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang dimaksud dalam kebebasan ini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja untuk mengganggu kedamaian dan merugikan agama lain atas dasar agama itu. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.